Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta petunjuk kitab ini. Ya, Yunus. Kita akan membacakan surat Yunus juz 11, surat 10 Yunus ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbi wa qul innamal ghaibu lillahi wantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Rabbihi? Maka katakanlah, sungguhnya yang gaib itu kepunyaan Dia. Sebab itu tunggu olehmu, sungguhnya aku bersama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Wa iza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra amassatuhum iza lahum makru fi ayatina qulillahu asra'u makra Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila dirasakan kepada manusia suatu rahmat sesudah bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam ayat-ayat. Katakanlah, Dia lebih cepat pembalasan. Sungguhnya malaikat Inna rasulana, rasul ini utusan, ya betul. Sungguhnya utusan yaktubuna matam kurun. Yaktubu, tubun badan. Sungguhnya utusan mengetahui tipu daya. Wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajaro bihim birihin thayyibatin wa bari'u biha ja'atuhum rihun asifun wa ja'ahumul mauju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'awullaha muhlisina lahuddina lain anjaitana min hazihi lanakunanna minal syakirin. Dia menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam batra dan meluncurlah batra itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya
dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung. Maka mereka berdoa kepada Dia dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Sungguhnya jika diselamatkan dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Walamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum muta'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum wa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka tatkala mereka diselamatkan, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi. Hai manusia, sungguhnya kezaliman akan menimpa dirimu sendiri. Kemudian kepadanya kembali, lalu dikabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Innama masalul hayatid dunya kama anzalnahu minas sama'i wa talata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu nasu wal an'amu hatta iza auzatil ardu zuhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna lailan au naharon wa ja'alnaha hasidan ka'alam taghna bil ams kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang diturunkan dari langit lalu tumbuhlah dengan suburnya, karena air itu tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya lalu berubahlah tanaman seakan-akan belum pernah tumbuh. Demikian dijelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang yang berpikir. Ini orang-orang berpikir ini orang-orang yang sudah membaca secara tertulis dan juga melakukan pengamatan, perenungan, baru dia bisa berpikir. Jadi berpikir tuh
adalah satu proses, kalau kata Rocky Gerung itu menganalisa. Jadi bukan orang menghafal itu bukan berpikir itu. Kayak burung beo bisa menghafal tapi bukan berpikir. Berpikir itu ngolah data, mengamati. Jadi lalu pemikiran juga secara bertahap mengkristal, terjadi pengkristalan pemikiran. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasa'u ila sirati mustaqim. Dia menyeru ke rumah keselamatan. Darussalam ini salam selamat, darul rumah, dan menunjuki orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus. Lillazina ahsanu husna wa ziyadatu wala yarhaqu wajuhahu qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada keuntungan. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak keinaan. Mereka itulah penghuni jannah. Satu tempat yang tadi itu rumah selamat, tempat orang-orang yang selamat, jannah ini. Mereka itulah penghuni kebun, tempat orang-orang yang selamat, mereka kekal di dalamnya. Walazina kasabu sayyiati jaza'u sayyiatim bimisliha wa tarhaquhum zillatun ma lahum minallahi min asim ka'annama uhsiyat wujuhuhum itu aminal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan balasan yang setimpal dan ditutupi kehinaan, tidak ada bagi mereka seorang pelindung, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni tempat yang rendah. Nar ini tempat yang rendah, bukan api, bukan. Itu bahasa-bahasa agama tertentu yang menggunakan api sebagai simbol. Itu simbol iman. Mereka kekal di dalamnya. Tempat yang rendah ini ya, kalau teknologi sekarang udah bisa membedakan, ada 2G, 3G, gelombang frekuensi itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau komputer lo ada Pentium, ada Pentium 1, 2 itu. Nah yang rendah itu gelombang yang di bawah, binatang melata itu nggak bisa berdiri jalannya, jalan dengan perut, gelombang rendah. Nah nanti orang-orang yang jahat ini lebih rendah daripada binatang melata, ya bisa jadi batu. Udah disimbolkan orang yang tidak mau baca kitab ini hatinya keras seperti batu. Orang-orang yang amalnya buruk itu hatinya menjadi keras. Ya mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah
dari petunjuk surat Yunus ini dari ayat 10 sampai 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Muhammad Handrasa Napoleon, bagi cerita dari Menara Langit. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.